Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kepada dosen yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya Lili Ikawati akan membahas mengenai media pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini kita akan melihat jenis-jenis media pembelajaran, kegunaannya dalam pelajaran, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita tentang pemanfaatan media yang lebih efektif dalam belajar. Selamat mendengarkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang kita gunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Media ini berguna untuk memperjelas materi yang diajarkan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Media pembelajaran ini bisa berupa gambar, video, alat peraga, dan sebagainya. Fungsinya adalah membuat materi menjadi lebih menarik, menambah pemahaman, dan meningkatkan minat belajar siswa. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran 2 dimensi, di mana media 2 dimensi ini media grafis atau media visual yang memiliki ukuran panjang dan lebar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Sedangkan media 3 dimensi ini adalah media yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dipegang, digunakan, bahan-bahannya mudah diperoleh dari lingkungan sekitar, dan dibuat sendiri atau mudah dibuat sendiri oleh guru ataupun siswa. Setiap jenis media ini memiliki karakteristik tersendiri yang bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Media 2 dimensi ini merupakan media yang mudah kita temukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seperti contohnya ada poster, peta, gambar, flashcard, atau mungkin bahkan papan tulis. Misalnya, peta sering digunakan dalam pelajaran geografi untuk membantu siswa memahami lokasi dan batas negara. Dan salah satunya mungkin flashcard, juga kosakata juga sering digunakan dalam pelajaran bahasa, lebih tepatnya biasanya bahasa Inggris. Dan media pembelajaran 2 dimensi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari 2 dimensi ini adalah mudah dibuat dan digunakan. Biayanya lebih rendah, efektif untuk materi yang tidak membutuhkan visualisasi mendalam. Sementara itu, penggunaan media 2 dimensi ini juga ada kekurangannya. Di antaranya adalah terbatas pada aspek visual tanpa kedalaman, kurang menarik untuk topik yang memerlukan interaksi. Selanjutnya kita memiliki media 3 dimensi. Media ini lebih kompleks karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memberikan kesan mendalam dan memungkinkan siswa melihat dari berbagai sudut. Nah, di sini contohnya model kerangka manusia pada pelajaran biologi yang membantu siswa memahami susunan tulang dengan lebih jelas. Ada juga bola dunia, di mana untuk geografi kita juga bisa melihat atau tata letak dari sebuah negara. Ada juga diorama dalam sejarah. Kelebihan dari media ini adalah dapat memberikan pengalaman yang lebih realistis dan menarik bagi siswa. Menarik dan memotivasi siswa, baik untuk pelajaran yang kinestetik. Namun, media ini cenderung lebih mahal, sulit dibuat, dan memerlukan tempat yang lebih luas, apalagi untuk pengangkutannya. Berikut adalah perbandingan antara media 2 dimensi dan 3 dimensi. Media 2 dimensi cocok untuk materi yang memerlukan visualisasi sederhana seperti peta atau poster anatomi. Sedangkan media 3 dimensi lebih cocok untuk materi yang visualisasinya lebih kompleks, pemahaman bentuk, dan pembelajaran yang praktis.
seperti model anatomi yang menunjukkan bentuk dan posisi tulang atau organ manusia. Memahami perbedaan ini penting agar kita dapat memilih media yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dalam prakteknya, kita bisa menggunakan kombinasi media 2 dimensi dan 3 dimensi untuk hasil yang lebih optimal. Misalnya, dalam pelajaran biologi tentang anatomi, kita bisa menampilkan poster anatomi manusia sebagai pengantar, lalu memperdalam pemahaman siswa dengan model kerangka atau organ tubuh 3 dimensi. Dengan begitu, siswa bisa memahami materi secara bertahap, mulai dari gambar 2 dimensi hingga visualisasi yang lebih nyata. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan adalah media pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi memiliki kelebihan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi. Media 2 dimensi seperti poster dan peta efektif untuk visualisasi sederhana dengan biaya rendah dan fleksibel penggunaannya. Sementara itu, media 3 dimensi seperti model anatomi atau bola dunia memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam melalui visualisasi bentuk dan struktur. Namun, media ini biasanya lebih mahal dan membutuhkan ruang yang lebih lebar atau lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan media harus disesuaikan dengan kompleksitas materi dan kondisi kelas untuk hasil belajar yang optimal. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang singkat, namun bisa dipahami lebih tepat. Oke, bila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan untuk berikan saran dan komentarnya. Terima kasih dari saya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.